Beshem ha'af ya ben veruah hakodes ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, semua sehat ya. Kita akan belajar mengenai Kejadian pasal 3 dan masuk pada bagian tukar guling kematian di Eden. Inilah yang memulai genealogi dari ibadah sakramental. Lanjutan dari minggu yang lalu juga ya. Dan seperti kita tahu, kalau kita mengerti pasal 3 ini dengan baik, kita akan mengetahui konsep ibadah yang sedang kita jalani, yaitu konsep ibadah kasih karunia atau anugerah. Yang dimana kalau konsep keagamaan pada umumnya, yaitu upaya manusia mencapai surga. Tetapi konsep ibadah kita adalah upaya surga mencapai manusia. Nah, di mana dasarnya, di mana asalnya? Asalnya yaitu di kitab Kejadian, terutama Kejadian pasal 3 ini. Nah, kita masuk pada bahasan remes. Nah, sebelumnya kita membahas tentang pesyat. Nah, sekarang kita masuk ke remes. Apa itu remes? Remes adalah memahami nilai-nilai lambang dari Alkitab. Ya, kalau pesyat itu memahami Alkitab secara harfiah, remes adalah memahami lambang-lambang yang ada di dalam Alkitab. Nah, Kejadian pasal 3 ini syarat dengan lambang. Dan ini juga ada bahasanya pada buku saya Parashat Bereshit pada bab 20 mengenai kajian remes. Pakaian kulit binatang dari Allah, garment of salvation, garment of light. Dan ini merupakan substitusi kematian. Nah, itu bahasa kerennya substitusi kematian. Kalau bahasa lugasnya itu tukar guling kematian. Nah, tukar guling kematian yang ada di Taman Eden itu ada dasarnya. Dan itu merupakan tipologi bagi nanti yang akan digenapi oleh kematian Sang Mesias di kayu salib. Nah, tukar guling kematian ini merupakan genealogi dari ibadah sakramental, di mana dasarnya Kejadian 3 ayat 21. Dan pakaian yang dibuat oleh Allah yang dikenakan kepada Adam adalah merupakan garment of salvation, yaitu pakaian keselamatan atau garment of light, pakaian terang. Kejadian 3 ayat 21. Kenapa ada tukar guling kematian dan kenapa pelaksananya itu harus Tuhan sendiri? Jadi bukan manusia lain atau bukan oknum-oknum lain, tapi Tuhan sendiri. Sesuai yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Anochi, Anochi, Adonai, ve'en mi baladai Mosia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Maka juru selamat hanya Tuhan saja. Kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka tidak bisa tidak. Dia adalah Adonai, Allah yang inkarnasi itu. Kalau kita merujuk Yesus adalah sang penyelamat, maka seperti yang Alkitab katakan, tidak ada juru selamat yang lainnya selain daripadaku. Jadi tidak bisa tidak, Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Nah, Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Dan itu ditulis dalam Kejadian 3 ayat 21. Faya as Adonai Elohim le Adam. Ule isto kodnot or. Fayal bishem. Nah, or di sini ya. Nah, ini adalah kulit atau kulit binatang. Tapi kalau ini diganti dengan alef, itu dibaca or juga. Nah, itu maka artinya terang. Nah, para rabi ini memandang kodnot or di sini ya, pakaian kulit binatang itu sebagai pakaian terang. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maka dia masuk ke dalam kegelapan. Maka Tuhan memberikan pakaian terang bagi Adam yang hari itu seharusnya mati. Maka terang, unsur terang ini sangat penting sekali. Dan Yesus pada perjanjian baru mengatakan dalam kalimat keilahiannya, akulah terang dunia. Maka terang tidak bisa tidak dari Allah saja. Sudah kita pelajari pada Kejadian 1 ayat 3 yang lalu ya.
Kalau lupa bisa diulang lagi. Nah, garment of salvation. Apa yang terjadi pada Kejadian 3 ayat 21 juga dikonfirmasi oleh Yesaya 61 ayat 10. Sebab ia memakaikan pakaian keselamatan padaku. Jadi kalau ada pakaian keselamatan tidak bisa tidak. Itu pelaksananya hanya Tuhan saja. Ada di Yesaya 61 ayat 10. Nah, jadi di sini kita sudah melihat bahwa ada kontras antara cawat daun made in Adam yang tidak dikehendaki Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan kepada cawat bikin-bikinan Adam yang merupakan lambang bagi upaya manusia mencapai surga. Jadi upaya manusia mencapai surga dengan amal ibadah mereka itu adalah seperti cawat daun made in Adam karena tidak menggunakan darah. Dan ini dikontraskan dengan cawat kulit binatang dari Allah. Pakaian dari kulit binatang dari Allah. Dan itu adalah pakaian keselamatan. Nah, kenapa pakaian made in Adam yang adalah tipologi dari amal ibadah agamawi itu tidak dikenan Allah? Anda harus mengingat bahwa upah dosa adalah mati. Sekarang kita masuk ke kajian deras. Nah, remesnya kita sudah tahu bahwa pakaian dari Allah yang dari kulit binatang itu adalah tipologi yang dimana ada nilai darah di dalam pakaian itu untuk menutupi suatu aib. Nah, sekarang kita masuk pada deras. Deras itu adalah comparison, jadi membandingkan apa yang ada di sini atau ini bisa masuk dalam tahap tafsir yang sebenarnya. Jadi bandingan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan deras ini membentuk kata midrash, penjabaran dari Torah yang dilakukan oleh para rabi. Dan kalau kita membaca tulisan dari Rasul Paulus dalam perjanjian baru, itu adalah merupakan midrash bagi orang Kristen. Jadi kalau orang Yahudi punya midrash, orang Kristen juga punya midrash. Yaitu apa? Tulisan dari Rasul Paulus. Karena tulisan Rasul Paulus itu ternyata bukan karang-karangan sendiri. Jadi nanti Anda bisa baca di rumah mengenai midrash. Kenapa saya katakan bahwa semua tulisan dari Rasul Paulus itu adalah midrash. Kalau orang Yahudi punya midrash, kita punya midrash nih. Karena semua tulisan dari Rasul Paulus walaupun kelihatannya baru, walaupun kelihatannya berbeda dengan pengajaran para rasul lainnya atau bahkan berbeda dengan pengajaran Tuhan Yesus sendiri sepertinya. Tapi sebenarnya enggak. Semua tulisan Rasul Paulus itu memiliki basic dari tanah Ibrani. Nah, kata midras tadi dalam 2 Tawarik 24 ayat 27 itu diterjemahkan dengan tafsiran. Jadi taraf menafsir di sini. Midras, deras. Ya. Oke, jadi kalau Anda melihat di sini, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Sepertinya original dari tulisan Rasul Paulus. Tapi kita sudah mempelajari bahwa perkataan itu berdasarkan dari Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau melanggarnya pastilah engkau mati. Dosa adalah hutang, kita sudah belajar bersama dalam 3 minggu ini ya. Tapi kenapa hari itu Adam tidak mati? Nah, ini kan ada paradoks. Makanya dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Pada hari kematian Adam, Tuhan menjanjikan keturunan. Nah, ini juga dibahas dalam bab 21. Jadi di sini seperti saya katakan tadi, para rabi membaca pakaian dari kulit binatang itu, kodnot or, itu adalah kodnot or apa? Pakaian terang. Jadi pakaian dari kulit binatang untuk menutupi aib Adam yang telah jatuh ke dalam kegelapan, ya, dipakaikanlah pakaian terang oleh sang empunya terang. Dan Allah sang sumber terang itu memberikan terang bagi manusia yang telah jatuh ke dalam
kegelapan dosa, dan sang pemazmur memberikan pujiannya kepada Allah tentang terangnya itu. Mazmur 104 ayat 1 sampai 2. Ini midras banget nih. Dan Rabi Meir, dia adalah murid dari Rabi Akiva. Nah, Rabi Meir ini memberikan pandangannya untuk Kejadian 3 ayat 21 bahwa kodnot or, pakaian kulit, dia membacanya sebagai pakaian terang. Dan itu dicatat dalam Bereshit Raba 95. Nah, di sini ya saya banyak sekali mengutip pendapat atau tafsiran-tafsiran dari para rabi sepanjang itu tidak bertentangan dengan doktrinal kekristenan. Dan saya melihat apa yang dijelaskan oleh Rabi Meir ini sangat membantu banyak. Karena dalam wawasan Ibraninya, dia membantu kita. Ternyata pakaian dari kulit binatang itu adalah pakaian terang. Ada wordplay di sini. Pakaian dari kulit binatang dari Allah untuk Adam sebagai lambang penebusan dosa. Remesnya itu lambang sebagai remes bagi penebusan dosa. Nah, kata korban. Kalau kita hari ini memandang kata korban itu seperti casualty, ya, victim. Atau orang yang sakit gara-gara ketiban suatu malapetaka. Nah, itu korban. Tapi sebenarnya kata korban itu bukan dalam artian itu. Itu artian yang sudah bias. Arti sebenarnya dari korban itu dari kata kerja karaf yang artinya mendekat. Nah, jadi harga mendekat kepada Tuhan itu harus equal dengan darah. Nah, mengapa harus dibayar dengan darah? Kitab Torah memberikan kita jawabannya, yaitu dalam Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka darah itu menjadi lambang dari nyawa itu. Maka harga untuk mendekat kepada Tuhan harus dengan binatang yang berdarah. Karena darah adalah equal dengan nyawa. Upah dosa mati, mati harus dibayar mati. Yang pada perjanjian lama dirupakan dengan kematian binatang. Dan Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dengan harga nyawa. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Ini ditulis dalam kitab suci kita. Ibrani 9 ayat 22 yang juga dikonfirmasi di sepanjang kitab Imamat bahwa semua korban yang diberikan kepada Tuhan yang berkaitan dengan pengampunan dosa adalah harus dengan darah. Nah, kenapa? Karena dosa itu sebenarnya menghasilkan bukan hanya kejahatan. Akibat dosa itu bukan cuma kejahatan, tetapi ada yang lebih hakiki dari dosa itu, yaitu apa? Kematian. Dan itu merupakan keterpisahan dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, ya, antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Awalnya dari mana? Dari kitab Kejadian. Ya, di Taman Eden itu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka mendekat dengan Tuhan harus dibayar dengan harga mendekat. Apa itu? Darah. Yang artinya nyawa. Nah, korban pertama terjadi saat Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan sengaja membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam sebagai pakaian keselamatan. Dan itu merupakan tipologi dari nanti yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, pada perjanjian lama diulang-ulang terus. Nah, ada manusia berdosa mempersembahkan korban. Tuhan itu sepertinya cek mundur. Ya, siapa berdosa? Terus mempersembahkan korban. Tuhan cek mundur. Daud berdosa, mempersembahkan korban. Tuhan
teken cek mundur. Siapapun yang berbuat dosa sepanjang perjanjian lama mempersembahkan korban, Tuhan seperti teken cek mundur. Nah, cek mundur ini kan harus dilunasi pada tanggalnya. Kapan dilunasi? Ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai, atau dalam bahasa Ibraninya itu nishlam. Nah, nishlam sudah dilunasi, sudah selesai. Nah, di situ pelunasan dari cek-cek mundur yang ditulis oleh Tuhan pada perjanjian lama. Nah, inilah yang membuat agama Yahudi dengan agama Kristen adalah merupakan sakramen religion, bahwa pengampunan dosa harus dengan darah. Bagaimana dengan kematian korban Kristus? Kematian Kristus itu bukan kematian martir, tetapi kematian Kristus adalah kematian kurban yang merupakan kematian tukar guling, substitusi kematian, sebab upah dosa yang adalah mati. Nah, Tuhan itu nggak bisa cuman mengampuni saja, nggak bisa. Ya. Dosamu sudah diampuni terus beres, nggak bisa. Ya, ketika Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, itu artinya Tuhan menghisap konsekuensi mati itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya melihat saudara saya, dia berhutang kepada saya 1 juta dan saya merasa kasihan. Maka saya memberikan hutang kepadanya 1 juta. Kemudian setelah berapa lama hutang ini nggak dilunas-lunasin. Dan kemudian saya melihat mau nagih nih. Tapi saya melihat keadaannya sangat miskin, yang makan saja nggak bisa. Maka saat itu dengan belas kasihan saya mengatakan hutangmu sudah dilunasi atau hutangmu sudah diampuni. Pada saat itu juga saya nggak cuma ngomong, tetapi saya menghisap kerugian 1 juta yang sudah saya beri ke saudara saya tadi itu untuk menjadi kerugian saya. Demikian juga Kristus, ya, Tuhan kita. Ketika dia mengatakan, jangan kamu makan darinya, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ternyata ada makan dan mati. Nah, tapi Tuhan nggak ingin manusia ini mati secara kekal. Maka kemudian Tuhan ingin melakukan pengampunan, dan pengampunan itu tidak hanya di mulut, walaupun Tuhan itu katanya memiliki kuasa untuk di mulutnya itu untuk mengampuni, tapi sebenarnya pengampunan itu ada harganya, yaitu apa? Dia harus menghisap konsekuensi kematian. Karena itu adalah hukumnya sendiri. Tuhan tidak dapat deny atau mengabaikan hukumnya sendiri bahwa upah dosa adalah mati. Maka tidak bisa tidak. Sang pengampun harus menghisap kematian itu. Seperti ilustrasi saya tadi, maka kalau seandainya saya menganggap hutang dari saudara saya itu lunas, saya mengampuninya, maka tidak bisa tidak saya sekaligus menghisap kerugian itu. Demikian juga Tuhan. Ya. Nah, konfirmasi ibadah sakramental Israel itu dikonfirmasi berulang-ulang sampai nanti kematian Kristus di kayu salib. Konfirmasi kedua, yaitu korban yang diberikan oleh Habel yang mengandung darah. Korban dari Kain yang tidak mengandung darah, ini nggak diterima. Nah, kemudian pada era Nuh, itu juga merupakan konfirmasi lagi, yang dimana Nuh membangun sebuah mezbah, memberikan korban bakaran bagi Tuhan yang mengandung darah, dari binatang yang mengandung darah. Kemudian yang terbesar ini, yang selalu diperingati pada setiap Rosh Hashanah, tahun barunya orang Yahudi, yaitu akedat Ishak, di mana waktu itu Ishak itu diikat dan Tuhan meminta untuk dijadikan korban baginya. Tapi apa? Ternyata ya, Tuhan tidak berkenan dengan kematian putra Abraham yaitu Ishak, dan Tuhan menggantikan anak domba yang darinya. Di sini merupakan konfirmasi bahwa Tuhan tidak berkenan dengan pengorbanan manusia. Tapi Tuhan hanya berkenan kepada pengorbanan binatang yang merupakan tipologi,
Yang kalau saya ibaratkan tadi itu seperti cek mundur yang diteken oleh Tuhan. Korban-korban darah binatang ini. Tuhan nggak berkenan dengan kematian manusia, yaitu putranya Abraham ini. Maka diganti dengan anak domba yang darinya. Itulah sebabnya nanti di kitab Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, yang dimana Yohanes Pembaptis menunjuk ke hidung langsung Sang Mesias itu, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan itu adalah penggenapan dari peristiwa Akedat Itzhak, pengikatan Itzhak. Rosh Hashanah memperingati Akedat Itzhak. Bahkan teman Muslim pada setiap Idul Adha itu memperingati pengorbanan Ismail katanya. Oke, apapun itu, entah Ismail, entah Ishak, ya, kita bisa berdebat panjang. Tapi yang pasti bukan putra Abraham yang dipersembahkan. Kalau Alkitab kita jelas ya, yang diajak naik ke Gunung Moria itu siapa sih? Ishak, jelas ada namanya gitu ya. Nah, tapi teman Muslim kan menganggap itu Ismail, ya biar saja. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Tapi yang pasti, ternyata nanti yang dikorbankan bukan putra Abraham, tetapi siapa? Anak domba yang dari Tuhan. Nah, ini penting. Ini penting sekali ya. Apa sebenarnya esensi dari perintah Allah kepada Abraham yang menyuruhnya mempersembahkan putranya yang tunggal itu? Apa sih? Banyak orang mengira bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham itu, mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai ujian iman saja. Tapi kalau saya melihat, Tuhan itu nggak perlu-perlunya melakukan hal yang kejam ini untuk sekedar mengetes imannya Abraham yang sebenarnya sudah dia ketahui. Ya, Tuhan kan Maha tahu. Ngapain sih pakai ngetes segala gitu kan? Yang dilakukan Allah itu bukan ngetes doang, enggak lah. Ada yang lebih dari itu. Di mana sekali lagi ya, diberikan nubuat dalam tipologi bahwa saatnya nanti ada domba penebusan dosa yang paling sempurna yang datangnya dari Allah. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kisah dari Akedat Itzhak ini sungguh bermakna hakiki yang dahsyat. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana sih duduk perkaranya? Mungkinkah Allah mendadak menyuruh seorang bapak yang saleh untuk membunuh anaknya? Mungkin nggak sih Tuhan itu? Kok aneh-aneh aja sih? Dosa apakah yang dilakukan oleh si anak sehingga ia layak dibunuh? Emangnya Ishak itu dosa apa sih? Nah, ada apakah di balik teka-teki yang misterius bahkan tak masuk akal ini? Menguji imankah? Oke, ya, menguji iman. Karena memang ini ditafsirkan demikian. Tapi tentu Allah tidak akan kehabisan cara menguji sehingga harus terpaksa memilih cara yang melawan hukumnya sendiri. Allah itu melarang pembunuhan dan pengorbanan anak-anak yang sering dilakukan oleh orang kafir. Dia melarang kok. Imamat 18 ayat 21. Mungkinkah Allah itu tiba-tiba justru menyuruh Abraham itu untuk berbalik membunuh dalam pembunuhan keluarga Nabi. Nah, bukan keluarga biasa loh ini ya. Orang Israel itu nyebut Abraham itu Avraham Avinu. Abraham Bapa kami. Lah kok Tuhan itu nyuruh adanya pembunuhan di keluarga Nabi? Ini kan aneh. Nah ya, kisah dari pengorbanan Ishak atau pengikatan Ishak, Akedat Ishak, putra Abraham, sebenarnya berakhir dengan penebusan kematiannya melalui domba jantan yang dicatat lurus dalam Kejadian pasal 22 ayat 8 dan 13 yang dimana dituliskan Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham memanggil domba itu lalu mengorbankannya
sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Jadi bukan putra Abraham yang mati. Tuhan nggak berkenan persembahan dari korban manusia. Nah, itu adalah tipologi. Antitype-nya yaitu kematian Yesus di kayu salib. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena Tuhan harus menghisap konsekuensi dosa yang adalah mati. Yang dimana dia sungguh menangis ketika berteriak, Adam, Ayeka, di mana kamu? Dan itu merupakan tangisannya. Dan dia yang berusaha untuk melakukan pemberesan itu. Nah, dosa awal dilakukan oleh satu Adam. Maka ya di sini Rabi Saul itu menuliskan, maka pemberesnya hanya satu Adam juga. Maka dosa awal dilakukan oleh Adam yang awal. Pemberesan dosa dilakukan Adam yang akhir. Satu dosa dilakukan oleh satu Adam. Satu penebusan dilakukan oleh satu Adam, Adam yang akhir, yaitu Allah. Yang inkarnasi yang memang menghisap konsekuensi dari dosa itu, maka di sini jelaslah Tuhan itu disebut sebagai Sang Penebus, ya. Sang Penebus dengan darah. Hagoel Hadam. Ya. Jadi dosa Adam yang menghisap seluruh manusia untuk menjadi manusia yang memiliki tabiat dosa dibereskan oleh Adam akhir. Satu Adam awal, satu Adam akhir. Cukup, maka nggak perlu ada pengorbanan manusia-manusia yang lain. Hanya cukup Allah yang inkarnasi karena dia yang memang sedianya menghisap kerugian dari dosa itu. Nah ya, oke. Nah ini sekarang kita membahas tentang kontradiksi korban. Bukankah Tuhan melarang korban manusia? Ya kan? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari seorang teman saya, Ezra Abraham, ya, dan dia adalah seorang penganut Judaism, menanyakan ini kepada saya. Sangat menarik dan saya sangat excited sekali untuk menjawab pertanyaan dari beliau, ya, mengenai korban Yesus. Apakah pengorbanan Yesus sebagai manusia tidak masuk dalam pengorbanan manusia? Yang dimana menurut saya pribadi, salah satu misi Abraham adalah meniadakan kebiasaan masyarakat pada saat itu menjadikan manusia sebagai korban persembahan. Jika iya, apakah secara tidak langsung itu sedikit bertentangan dengan semangat Abraham yang juga diperpanjang dalam Mikra, ya, penafsiran Taurat, pengajaran Taurat, bahwa Tuhan itu tidak menyukai korban manusia? Jika tidak, saya harap tidak nih. Bagaimana cara mendamaikan dua prinsip tersebut? Tuhan menolak korban manusia dengan Yesus sebagai korban yang menjadi korban penebusan dosa. Nah, ya. Dan saya menjawabnya iya. Yesus adalah Allah yang inkarnasi sebagai manusia dan dia dikorbankan untuk dosa itu. Tapi kan di perjanjian lama di Torah itu nggak boleh mempersembahkan manusia sebagai korban. Bukankah ini kontradiksi? Wow, pertanyaan ini sangat menarik sekali. Jadi kalau gitu imannya orang Kristen bisa kontradiksi dong. Nah, dan bahkan ini buktinya, ya, korban manusia itu nggak dikehendaki Tuhan. Misalnya dalam melawan orang Israel, Raja Moab itu saking takut kalahnya, maka dia membunuh putra sulungnya sebagai persembahan korban kepada dewa Kamos. Dalam usahanya untuk membujuk pada apa yang dianggapnya sebagai dewa itu untuk membantu tentaranya dalam merawang perang melawan Israel. Nah, tapi korban manusia itu sebenarnya
persembahan kepada iblis atau roh jahat. Dan itu ditulis dalam 2 Raja 3 ayat 26 sampai 27. Ini contoh dari orang-orang penyembah ilah-ilah lain yang mempersembahkan korban manusia, dan ini sangat dilarang dalam Torah. Ya. Yehezkiel sekali juga mengatakan, kenapa Tuhan itu menolak pengorbanan manusia untuk dikorbankan? Karena Tuhan itu sedianya tidak menginginkan kematian orang fasik. Kenapa harus mati? Kalau ada mati itu karena memang konsekuensi dosa. Tapi Tuhan itu nggak pengen untuk kematian orang fasik. Malah Tuhan itu pengennya itu bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tuhan nggak berkenan dengan kematian manusia. Bahkan apa yang dipersembahkan kepada dewa Molok, ya, yaitu mempersembahkan anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan kepada dewa Molok itu dikecam, ya, dicatat dalam Yeremia 32 ayat 35. Kebaktian kepada Molok yang berhubungan dengan persembahan anak-anak sebagai persembahan itu sangat dikecam oleh Allah Israel. Ya. Korban manusia tidak dikehendaki Allah. Dan Taurat Musa menuntut hukuman mati bagi seseorang yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Moloch. Dan ada banyak juga contoh-contohnya di Alkitab yang Tuhan tidak berkenan. Ya, jelas di sini. Nah, tapi bagaimana dengan kematian korban Yesus? Bukankah Yesus manusia? Manusia yang menjadi korban. Ya. Alkitab menyatakan bahwa dosa itu identik dengan hutang. Konsekuensi dosa adalah mati atau kebinasaan kekal. Roma 6 ayat 23 dikontraskan dengan Kejadian 2 ayat 17. Maka harus ada nyawa untuk membayarnya agar dosa itu dapat ditebus. Pengampunan dosa dapat terjadi apabila nyawa yang dipakai untuk membayar dosa itu. Pengampunan dosa adalah ibarat seorang yang punya hutang tapi dianggap lunas oleh si kreditor, di mana si kreditor itu mengambil alih kerugiannya untuk membebaskan pihak yang berhutang itu. Itulah mengapa untuk penebusan dosa manusia, Tuhan harus datang ke dunia. Kenapa? Karena Allah lah yang menghisap konsekuensi kematian itu. Maka dengan cara itu ia menyerahkan nyawanya sebagai pelunasan hutang dosa, yaitu dengan cara mati di kayu salib. Karena darah telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah untuk pengampunan dosa. Imamat 17 ayat 11. Jadi di sini jelas. Kematian Kristus adalah bukan kematian martir. Kalau kematian martir itu kan mati demi kebenaran. Tapi kalau kematian Kristus itu betul-betul mati sebagai korban. Apa sih korban itu? Harga mendekat. Harga mendekat kepada Tuhan. Karena upah dosa adalah mati. Dan pengampunan itu harus dilaksanakan dengan pembayaran, dengan harga kematian. Yang dimana Tuhan sendiri yang menghisap konsekuensi kematian. Maka hanya Tuhan saja yang boleh menghisap kematian itu dalam keadaannya sebagai manusia, ya, sebagai Adam akhir. Maka kematian manusia yang lain tidak dikenan Tuhan. Allah hanya memperkenankan tipologi-tipologi kematian Kristus sepanjang perjanjian lama, yaitu kematian darah binatang. Ya, binatang yang berdarah. Dan itu penggenapannya hanya Allah sendiri. Maka ada pelarangan keras persembahan manusia sebagai korban. Ya, jelas di sini. Maka kematian Kristus itu bukan kontradiksi dengan apa yang ditulis oleh hukum Taurat yang di mana Tuhan tidak menghendaki korban manusia. Ya, Tuhan nggak menghendaki karena Dialah sendiri sang pelaksana itu. Karena Tuhan yang menghisap konsekuensi kematian itu. Nah, kita lihat contohnya. Kalau misalnya Yesus itu diartikan sebagai nabi,
misalnya teman Muslim itu kan mempercayai Yesus atau Isa itu sebatas nabi saja. Tetapi ada nabi yang super pede di sini. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow. Berarti Yesus menempatkan dirinya bahwa dia yang memiliki otoritas untuk memberikan pengampunan. Kenapa dia sangat berotoritas untuk mengatakan dosamu sudah diampuni? Kenapa? Karena dia satu-satunya oknum yang menghisap konsekuensi kematian itu. Jadi di sini jelas, Tuhan tidak menginginkan korban manusia. Sebab dia sendirilah yang menghisap kematian itu. Dosa awal satu Adam. Pemberes dosa satu Adam juga. Adam awal dikontraskan dengan Adam akhir. Dan disinilah Allah bertindak sebagai sang penebus. Luar biasa ya. Nah, ya. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan dari teman saya tadi, Ezra Abraham, jika iya, apakah secara tidak langsung itu sedikit bertentangan? Nah, kalau Anda sudah mendengar paparan saya tadi, ini tidak bertentangan. Karena Tuhan berkenan, dia sendirilah yang menghisap kematian itu. Hanya Allah yang boleh disebut penebus. Bukan manusia yang lainnya. Jadi nggak ada manusia yang dijadikan sebagai tebusan. Jelas di sini? Menarik sekali. Baik, saya selesai sampai di sini. Kita boleh masuk ke tanya jawab. Nanti pertanyaan boleh berkembang.